Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat ringkasan dari teks bacaan. Nah, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas ya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kita ulangi sekilas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan akhir, bahkan ada yang terletak di tengah. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, di layar ada teks mengenai bekerja sama dalam keberagaman. Kita baca bersama-sama ya, lalu kita cari gagasan pokoknya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Ayo, yang mana gagasan pokoknya? Benar ya, gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, gagasan pendukungnya ada di kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Jadi gagasan pendukungnya ada di kalimat pertama hingga kalimat ke-6. Sedangkan kalimat ke-7 merupakan gagasan pokok. Nah, selanjutnya di sini ada lanjutan dari teks sebelumnya, yaitu paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kalian bisa mencari sendiri gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di rumah ya. Sekarang kita akan membuat ringkasan. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang yang disajikan secara singkat. Nah, bagaimana Bu cara membuatnya? Nah, cara membuat ringkasan ada 3 langkah. Langkah pertama, kita membaca dulu naskah aslinya. Kalau misalnya baru nih kita sudah membaca semua naskah aslinya, tapi kita belum paham apa sih isinya, kita boleh membaca berkali-kali sampai kita paham maksud atau isi dari bacaan tersebut. Nah, setelah kita paham apa isi bacaan tersebut, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mencatat gagasan utamanya. Kenapa sih gagasan utamanya harus kita tulis atau kita catat? Nah, karena gagasan utama itu akan kita gunakan dalam menyusun ringkasan. Setelah kita mencatat gagasan utamanya, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat baru dari gagasan utama tersebut. Nah, dari gagasan pokok yang sudah kita catat, kita bisa menulisnya dengan kalimat yang baru atau kalimat kita sendiri. Tapi isinya tetap sesuai urutannya dengan isi dari naskah asli. Di layar kalian ada sebuah teks bacaan. Sekarang kita sama-sama membaca, lalu kita buat ringkasannya. Judulnya, Perbedaan Bukanlah Penghalang.
Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, di paragraf pertama ini, kalimat manakah yang merupakan gagasan pokoknya? Betul, kalimat yang merupakan gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Di paragraf kedua ini, yang mana yang merupakan gagasan pokoknya? Nah, seperti paragraf pertama, gagasan pokok di paragraf kedua ada di akhir ya, yaitu perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Yang terakhir, siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin dan Siti serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan mereka menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, gagasan pokok di paragraf yang ketiga ada di kalimat terakhir, yaitu perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, sekarang kita coba untuk membuat ringkasannya. Nah, kita kan sudah membaca naskahnya ya. Sekarang kita menulis gagasan pokoknya. Ide pokok masing-masing paragraf yang tadi ya, paragraf pertama, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Di paragraf kedua, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Dan di paragraf ketiga, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Sekarang kita buat ringkasannya. Jadi membuat ringkasannya kita tulis lagi nih ide pokok atau gagasan pokok, kita tulis dengan menggunakan kata-kata kita sendiri atau kalimat kita sendiri. Nah, di sini Ibu sudah membuat ringkasannya ya. Kalau ringkasan yang Ibu buat jadi seperti ini. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka dalam menghias kelas. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama.
Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahaminya? Semoga kalian semua mengerti ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.